Perkenalkan, saya Sandiari Aksa dengan NIM 1930 10 80 70 akan membacakan poin yang pertama, yaitu tentang latar belakang sejarah. Albert Ellis lahir pada tahun 1913, lahir di Pittsburgh, tetapi melahirkan diri ke belantara New York pada usia 4 tahun, dan selanjutnya ia tinggal di sana, kecuali setahun ketika ia tinggal di New Jersey. Sejak itu, pada masa kanak-kanaknya, ia 9 kali dirawat di rumah sakit, sebagian besar karena gangguan nefritis, dan kemudian berkembang menjadi renal glikosuria pada usia 19 tahun dan diabetes pada usia 40 tahun. Tetapi dengan ketangguhannya memelihara kesehatannya dan tidak mau meratapi akan keadaan dari kesehatannya itu yang semakin memburuk. Nah, dia bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan energi karena menyadari akan keterampilan memberikan konsultasi kepada orang banyak, dan juga merasakan betapa ia menikmatinya. Maka ia pun bertekad untuk menjadi seorang psikolog. Nah, 8 tahun setelah dari college, dia masuk mematrikulasi program psikologi klinis di Teacher College, Columbia. Dia memulai prakteknya itu dalam bidang perkawinan, keluarga, dan terapi seks, karena percaya bahwa psikoanalisis adalah bentuk terapi yang paling dalam. Maka Ellis dianalisis dan disupervisi oleh aliran Karen Horney dari tahun 1947 sampai tahun 1953. Dia juga mempraktekkan analisis klasik dan psikoterapi yang berorientasi pada analisis. Nah, setelah itu dia sampai pada kesimpulan bahwa psikoanalisis itu secara relatif merupakan bentuk penanganan yang semu dan tidak ilmiah. Maka dia pun bereksperimen dengan beberapa sistem yang lainnya. Pada awal tahun 1955, dia menggabungkan terapi humanistik, filosofi, dan behavior menjadi terapi rasional emotif atau TRE. Ellis berhak menyandang gelar ayahnya TRE dan kakeknya terapi kognitif behavioral. Dalam sebuah wawancara, dia ditanya sebagai apa ia ingin dikenang setelah kematiannya nanti. Nah, dalam bidang psikoterapi, saya ingin dikatakan sebagai tokoh teoritikus dan terapis perintis dari kognitif dan kognitif behavioral, bahwa saya telah berjuang keras agar kognitif diterima dan psikoterapi, bahwa sebagian hasil dari usaha saya akhirnya diterima juga, biarpun agak terlambat. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar teori konseling rasional emotif teori. Nah, di sini konseling kognitif lain dalam teori perilaku adalah teori rasional emotif. Konsep dasar teori ini adalah bahwa pola berpikir manusia itu sangat dipengaruhi oleh emosi. Demikian pula sebaliknya, emosi adalah pikiran yang dialihkan dan diprasangkakan atau sebagai suatu proses sikap dan kognitif yang intrinsik. Sedangkan pikiran-pikiran seseorang dapat menjadi emosi seseorang dan merasakan sesuatu dalam situasi tertentu. Pikiran seorang itu menurut Surya. Dan selanjutnya hakikat manusia. Selanjutnya tentang hakikat manusia, konsep manusia menurut Tri. Menurutnya yang pertama yaitu orang mengkondisikan dirinya sebagai merasakan adanya suatu gangguan dan bukan dikondisikan oleh sumber yang berasal dari luar dirinya. Yang kedua, orang yang ada kecenderungan biologis dan budaya untuk berpikir berbelit-belit dan menimbulkan gangguan pada diri sendiri.
Selanjutnya, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dan manusia itu unik adalah arti bahwa mereka menemukan keyakinan yang mengganggu dan membiarkan dirinya terganggu oleh adanya gangguan itu. Dan yang terakhir, orang adalah kapasitas untuk mengubah proses kognitif, emotif, dan behavioral. Mereka bisa memilih untuk memberikan reaksi mereka secara berbeda-beda dengan pola yang biasanya mereka anut, dan bisa menolak untuk membiarkan dirinya menjadi manusia, dan bisa melatih diri mereka sendiri sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa bertahan dan mengalami gangguan minim atau menyelamatkan sisi hidupnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi, yaitu pandangan tentang sifat menurut Tri adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir irasional, yaitu jahat. Manusia memiliki kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir dan mengatakan mencintai, bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualkan diri. Akan tetapi, manusia juga memiliki kecenderungan ke arah menghancurkan diri, menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan, serta tak berkesudahan. Manusia pun berkecenderungan untuk terpaku pada pola-pola tingkah laku lama yang difungsional dan mencari berbagai cara untuk terlibat dalam sabotase diri. Manusia tidak ditakdirkan untuk menjadi korban pengkondisian awal. Tri menegaskan bahwa manusia memiliki sumber-sumber yang tidak terhingga bagi aktualisasi potensi dirinya dan bisa mengubah ketentuan pribadi dan masyarakatnya. Bagaimanapun, menurut Tri, manusia dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginannya, menekankan bahwa manusia berpikir, beremosi, dan bertindak secara simultan. Jarang manusia beremosi tanpa berpikir, sebab perasaan-perasaan biasanya oleh persepsi atas suatu situasi yang spesifik. Sebagaimana dinyatakan oleh Ellis tahun 97 halaman 313, ketika mereka beremosi, mereka juga berpikir dan bertindak. Ketika mereka bertindak, mereka juga berpikir. Mereka juga beremosi dan bertindak. Dalam rangka memahami tingkah laku menolak diri, orang harus memahami bagaimana seseorang beremosi, berpikir, mempersepsi, dan bertindak. Adalah keberadaan suatu fakta, suatu peristiwa, tingkah laku atau sikap seseorang. C adalah konsekuensi atau reaksi emosional seseorang. Reaksi ini bisa layak dan tidak layak. A. Peristiwa yang mengaktifkan, bukan penyebab timbulnya C. Konsekuensi emosional. Alih-alih B, yaitu keyakinan individu tentang A yang menjadi penyebab C, yakni reaksi emosional. Bagaimana gangguan emosional yang dipertahankan? Gangguan emosional itu dipertahankan oleh putusan-putusan yang tidak logis, yang harus menerus diulah oleh individu seperti aku dan benar bersalah karena bercerai. Reaksi emosional yang terganggu seperti depresi dan kecemasan diarahkan dan dipertahankan oleh sistem keyakinan yang meniadakan diri, yang berlandaskan gagasan yang irasional yang telah dimasukkan oleh individu ke dalam dirinya. Tri berasumsi bahwa keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai irasional orang-orang berhubungan secara kausal dengan gangguan-gangguan emosional dan behaviornya. Maka cara yang paling efisien untuk membantu orang-orang itu dalam membuat perubahan-perubahan kepribadiannya adalah mengkonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri, menerangkan kepada mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri, menerangkan kepada mereka bagaimana gagasan-gagasan irasional mereka di atas dasar-dasar logika, dan pengajaran mereka bagaimana berpikir secara logis, dan karenanya mendorong mereka untuk mampu mengubah atau menghapus keyakinan-keyakinan yang irasional. Manusia pada dasarnya adalah unik, yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan jujur maupun irasional dan jahat.
Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan menjadi pribadi yang efektif, bagaimana dan kompeten. Tetapi sebaliknya, ketika manusia berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka. Baiklah, saya Winda Trutami dengan NIM 1930-10892 akan melanjutkan pembacaan materi tentang peran dan fungsi konselor. Terapis terutama menggunakan metodologi yang gencar, sangat direktif, dan persuasif yang menekankan aspek-aspek kognitif. Ellis memberikan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh pempraktek TRE. Yang pertama, mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah laku. Yang kedua, menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya. Yang ketiga, menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya. Yang keempat, menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien. Yang kelima, menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya, dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. Yang keenam, menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasional pikiran klien. Yang ketujuh, menerangkan bagaimana gagasan-gagasan yang irasional bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang rasional yang memiliki landasan empiris. Dan yang terakhir, mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berpikir, sehingga klien bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan yang irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis, sekarang maupun pada masa yang akan datang, yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak diri. Materi selanjutnya, hubungan klien dan terapi pola hubung. Pada konseling ini berbeda dengan sebagian besar bentuk terapi yang lain. Ide dasar pengembangan hubung adalah menolong klien dalam hal menghindari sifat menguntungkan diri sendiri. Di sini, terapi harus menunjukkan sifat penerima mereka secara penuh, tidak ada hubungan yang memberikan arti utama pada kehangatan pribadi, dan pengertian empirik dengan asumsi empirik bisa menjadi kontraproduktif karena bisa memupuk rasa ketergantungan. Tetapi terapi menekankan hubungan saling mengerti dan membangun kerjasama, dan terapi biasanya sangat terbuka dan langsung dalam mengucapkan keyakinan dan nilai mereka sendiri. Tujuan dari Rational Emotive Therapy atau RET dalam konseling keluarga pada dasarnya sama dengan yang berlaku dalam konseling individual atau kelompok anggota keluarga, bantu untuk melihat bahwa mereka bertanggung jawab dalam membuat gangguan bagi diri mereka sendiri melalui perilaku anggota lain secara serius. Mereka didorong untuk mempertimbangkan bagaimana akibat dari perilaku, pemikirannya, emosinya yang telah membuat orang lain dalam keluarga meniru. Terapi emotif rasional atau RET mengajarkan anggota keluarga untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya dengan berusaha mengubah reaksinya terhadap situasi keluarga. Baiklah, saya Yolanda akan melanjutkan hasil presentasi diskusi dari teman saya tadi, yang mana contoh kasus seorang anak perempuan tunggal mengalami depresi. Dia merasa sedih dan kesepian karena orang tuanya yang bercerai, disebabkan keegoisan seperti mementingkan uang daripada waktu bersama keluarga. Uang dan semua kebutuhan akan dipenuhi oleh kedua orang tuanya, namun kasih sayang yang diinginkan oleh si anak tidak dipenuhi dengan baik. Egois membuat mereka tidak bisa untuk bersama lagi dan memilih untuk berpisah atau bercerai tanpa sadar. Ia melupakan seorang anak yang masih ingin
diberikan perhatian, keputusan yang ia ambil ini jalan yang terbaik, dan si anak tidak menerima keputusan dari kedua orang tuanya dan memilih untuk melarikan diri, karena jika hidup dengan salah satu orang tuanya, apa bedanya dengan yang telah terjadi sebelumnya? Si anak kabur dan tidak kembali pulang. Orang tuanya mencari namun tidak ditemui. Setelah kejadian tersebut tidak membuat kedua orang tuanya sadar akan kesalahannya, namun masih bersikeras untuk bercerai. Tidak membutuhkan waktu lama, kedua orang tuanya memilih pendamping yang baru. Sekian lama orang tuanya mencari si anak, tidak ditemui. Sudah bertahun-tahun tidak kunjung ditemui dengan berbagai cara yang telah ditempuh. Si ibu rindu akan sosok anak yang ia miliki, namun sekarang tidak bersamanya. Bersihkan tempat tidurnya dan menemukan surat yang berisi, "Aku sayang ibu dan ayah. Aku hanya butuh orang tua waktu-waktu kalian. Aku tidak butuh uang. Aku tidak butuh kasih sayang perhatian dari kalian. Mengapa hidupku seperti tidak ada yang gunanya? Aku hanya ingin ibu dan ayah kembali. Dan tidak ada kata perceraian. Aku pamit. Jangan cari aku, karena aku tidak akan ada lagi untuk selamanya." Mendengar surat itu langsung memberikan kepada mantan suaminya, dan sang ayah terkejut dan mencari kembali putri sematawayangnya. Sembari mencari, ayahnya teringat saat si anak masih kecil yang suka bermain di taman. Langsung ia menghampiri taman tersebut dan menanyakan ke warga sekitar dengan memperlihatkan foto si anak. Lalu warga mengatakan gadis ini telah meninggal 1 tahun yang lalu dengan mengakhiri hidupnya jatuh ke sungai. Mendengar berita tersebut, ayah dan ibu menangis dan menyesali perbuatan yang ia lakukan selama ini, dan ibu pergi ke makam si anak bersama ayah. Lalu keduanya meminta maaf kepada si anak dengan kesalahan yang ia perbuat selama ini, dan ibunya memutuskan untuk kembali bersama ayahnya karena pesan terakhir si anak, ia ingin kedua orang tuanya kembali. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.